Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Allah ta'ala aidzan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Al-ayah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita yang mengikuti ajarannya. Pada pertemuan ini, saya pribadi mengajak, mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia akan bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan hari ini yang dibahas dengan tema indahnya hidup dengan wahdaniyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pilar i'tikad mengantarkan kita sebagai hamba Allah yang paling taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyat artinya satu tunggal. Kenapa satu? Karena untuk memudahkan dalam mengucapkan, maka wahdaniyat artinya satu. Isi wahdaniyat ada wahdaniyat fisdat, satu datnya, wahdaniyat fisifat, satu sifatnya, wahdaniyat fil af'al, satu pekerjaannya. Yang dibahas bagian dari wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil af'al, satu pekerjaannya. Af'alullah
pekerjaan Allah ada dua. Satu, af'alullah mudhar, pekerjaan Allah yang langsung tanpa disambungkan dengan makhluknya. Seperti yang mana? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit yang begitu indah. Bumi yang diinjak oleh semua makhluk. Matahari yang terang benderang. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit seseorang tanpa sebab, Allah yang menentukan dan menciptakan. Kematian seseorang pun Allah yang menciptakan. Perjodohan antara laki perempuan kemudian berpasangan, Allah yang menentukan dan menciptakannya. Jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah yang menciptakannya dan menentukannya. Bahkan ada seseorang usaha habis-habisan, susah payah, tapi tetap fakir. Itu pun Allah yang menentukan dan menciptakannya. Itulah yang disebut dengan af'alullah mudhar. Yang kedua, af'alullah mukhtar. Pekerjaan yang melalui proses hukum adat atau usaha makhluk. Allah menciptakan luka melalui proses golok yang dipegang orang lain kemudian kena. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan beruntung dan rugi dalam berusaha dengan persambungan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya keuntungan dari hasil usaha dan baginya kerugian yang dikerjakannya. Ada lagi selain itu, ada seseorang apabila ingin ada perubahan dalam hidup, Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itikad yang mesti diperkuat antara af'alullah mukhtar dan mukhtar tetap asarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mana dalam Quran surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah dipastikan oleh Allah bagi kami.
Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Bila mana gagal, tidak hasil, sebaiknya periksa dulu apakah ikhtiar sudah sampai pada tahap maksimal atau mungkin ada yang menghalangi. Kita sadar diri. Itu semua. Kenapa hari ini dikaji tentang sifat wahdaniyat fil af'al? Karena ada yang menyimpang dari sifat wahdaniyat fil af'al. Ada yang mengatakan bahwa alam itu qadim. Apabila sesuai dengan ikhtiar makhluk, itu buatan makhluk. Apabila tidak sesuai dengan ikhtiar makhluk, itu buatan Allah. Menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kebaikan adalah ciptaan Allah, tapi seluruh kejelekan adalah buatan makhluk. Etika bahwa dengan kebiasaan sesuatu bisa menghasilkan asar, kerja, hangus karena adanya api. Etika bahwa makhluk tidak mempunyai daya ikhtiar. Semua yang terjadi dan menjadikan adalah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan obat meyakini mampu menyembuhkan penyakit. Itulah yang menyimpang dari sifat wahdaniyat fil af'al. Yang harus kita lakukan dan itikad supaya tidak menyimpang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ikhtiar kepada seluruh manusia semaksimal mungkin. Tapi bila tidak berhasil, berarti af'alullah muhtar menjadi af'alullah musar, karena persambungan adat mungkin gagalnya. Intinya, sadar diri, berniat, siap, dan mempraktekkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar, taubat apabila bersalah. Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berusaha semaksimal mungkin. Sehingga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, khusus bagi pribadi, umum untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.